Tuhannya manusia. Jocelyn, Tuhannya kan jadi manusia. Kutanya lagi, kalau Tuhan sudah jadi manusia, kan udah nggak ada lagi Tuhan kan? Kan udah jadi manusia. Dibilang masih ada Tuhannya manusia. Ya Tuhannya Tuhan manusia. itu kan sudah jadi manusia gitu kan. Lalu kutanya lagi, Tuhan yang di langit udah nggak ada, masih ada Tuhan Bapa. Jadi ada Tuhan yang jadi manusia, ada Tuhan Bapa yang masih di langit. Ada berapa Tuhan? Hanya Satu di bumi jadi manusia, yang satu masih di langit. Ada berapa dong? Iya. Roh Kudus Kan satu kan begini di Kristen. Roh Kudus, Anak sama Bapa. Berapa Tuhan kamu bilang? Satu Ya kan? ini. Tadi aku sudah bagi. Tadi Kalau aku satu-satu aku sayang ibu, Nanti dulu. satu gitu ya. dengar dulu. Tadi aku sedang bagi jawaban tadi, sedang bagi penjelasan tadi. Tapi kamu potong-potong. Makanya saya bilang, kamu tidak sopan. Kamu itu tidak disiplin, Bang. Waduh. Sekarang tanya lagi. Ya. Tetapi Kalau kenapa? sudah pakai juga itu ada berapa Tuhan itu? Kang itu laki-laki, Lord Oreo laki-laki juga. Berarti ada berapa laki-laki di situ? Ya, dalam kejap. Satu. Ya, sebentar. Dalam ajaran kami dalam Bible, tetap kami anggap itu satu. Itu diajarkan dalam rasul-rasul. Dianggap Bang. satu ya. Ya. Dianggap satu. Nah, Bisa nggak kamu menganggap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bertanya itu supaya dapat poinnya apa pertanyaan saya, jangan tiba-tiba jawab nggak ngerti apa yang ditanya. Yang saya tanya, di dalam Bible di mana tertulis Yesus berbicara untuk orang Kristen. Itu pertanyaan saya, yang mana? Silakan. Bagus. Kristen itu kan pengikut Kristus dan kami pengikut Kristus. Iya, apabila dia berbicara kepada pengikutnya, kami pengikut Kristus itu Kristen. Tangkap nggak poinnya? Pertanyaan saya, Bang, dengerin baik-baik, kurek kupingnya. Tidak paham. Loh, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus
berbicara di dalam Bible untuk orang Kristen. Di mana tertulisnya Yesus ini berbicara untuk orang Kristen? Silakan. Kalau kamu mau ayat yang Yesus berkata yang sekarang aku mau berbicara kepada orang Kristen, seperti kamu mau ayat seperti itu di dalam Alkitab, itu tidak ada, Bang. Ya sudah, Kalau kamu memang mau tidak ayat ada. seperti itu. Terus kalau tidak ada, apa hubungannya Kristen sama Yesus? Karena Kristen itu pengikut Kristus dan dia Apa mengajarkan hubungannya? kepada pengikutnya. Anda barusan berbicara tidak ada terdapat di dalam nas bahwa Yesus berbicara kepada orang Kristen. Selesai. Lalu apa hubungannya Kristen yang tidak ada hubungan sama Kristus, sama Yesus ini? Ayatnya yang Jadi tidak Kristen. ada. Ayat Nah, kalau yang tidak ada ayatnya, Yesus. kalau tidak ada ayatnya, kenapa Anda ada-adakan? Loh, karena pengajar Kristen itu pengikut Kristus artinya. Jadi apabila dia mengajari hal-hal yang baik, Saya tidak itu tanya untuk itu. pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Anda jadi orang Kristen, ada hubungan apa sama Yesus? Orang Yesus di dalam Bible aja tidak pernah mengatakan, ayo orang-orang Kristen, ini aku mengatakan kepada kalian ya. Nggak ada. Soalan Lalu kenapa kamu, kalian jadi Kristen? oh, ya oke. Ya, Soalan itu kamu itu, maksudnya. Soalan saya itu nggak ada jawaban. soalan Tapi supaya kamu Anda itu, mengerti bahwa Anda itu nggak tepat jadi orang Kristen. tunggu, saya jawab dulu. Karena Yesus tidak untuk orang Kristen. Tadi sudah soalan, saya jawab dulu. Soalan yang mana dulu? Yesus untuk orang Kristen atau bukan? Saya mau jelaskan, kamu jawaban atau tidak? Yesus punya orang Kristen atau bukan? Hele. Bang, Ayo, udahlah bang, jangan Kalau dipaksain. kalau orang sudah, bagi jawaban itu dengar. lah, gimana mau dijawab? Kan tidak ada dalilnya. Anda sendiri yang bilang. Semua ada dalilnya. Oh, ada berarti Yesus berbicara kepada orang Kristen. Di mana? Kan kamu harus tahu apa itu Kristen. Apa? Pengikut Kristus. Enggak, saya tidak mau tahu itu. Nah, itu masalahnya kamu tidak mengerti. Sebab Oke, itu soalan ada. Oke, apakah Kristus itu hanya Yesus? Kamu soal apakah kamu soalan Apakah- kamu itu akibat apakah- dari soalan kamu seperti itu. Apakah Akibatnya Kristus karena itu kamu hanya tidak mengerti Yesus? apa itu Kristen. Apakah Kristus itu merujuk kepada Yesus? Orang yang paham arti Kristen, dia tidak akan soal seperti yang kamu soal, Bang. Apa yang kamu soal? Pertanyaan saya nih, Kagak. apa hubungannya Yesus sama Kristen? Apa hubungannya? Kan sudah dijawab, Bang. Ampun. Ya menjadi pengikut Yesus itu kan Kristen maksudnya. Apa hubungannya orang Yesus yang nggak kenal sama kalian? Loh. Dia kan Tuhan, Bang. Nah, menurut kamu, Tidak kenal macam mana. Sabar dulu. Dia kan Tuhan, bagi kami dia Tuhan. dengarkan. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Menurut orang Yahudi, Yesus Tuhan atau bukan? Nah, ini bagus. Nah. Kau datang sana Israel. Berapa banyak Kristen, berapa banyak Yahudi? Bukan. Di mana di perjanjian baru, di perjanjian lama punyanya orang Israel itu mengatakan Yesus Tuhan akan jadi manusia. Di mana? Mau data dari Bible nih. Di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, orang Israel, di mana tertulis Tuhan itu akan menjadi manusia. Di mana? Ada? Di mana? Yesaya membuatkan juga. Yang telah lahir itu manusia apa Tuhan? Koceluk. Loh, akan lahir bagimu juru selamat. Iya, manusia apa Tuhan? Ya, Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia masih ada nggak Tuhannya? Ya, jelas lah, otoritas itu tidak akan hilang. Kan sudah jadi manusia tadi katanya. Kan dia tetap disembah waktu Yang disembah ini yang Tuhan jadi manusia atau yang Tuhan yang sudah hilang menjadi manusia? Yang mana? Bos, Tuhan mana mungkin hilang. Loh, kalau Tuhan tidak hilang, yang menjadi manusia siapa tadi? Ya Tuhan jadi manusia. Terus Ya kenapa kalau Tuhan jadi sudah manusia? menjadi manusia, masih ada nggak Tuhannya? Ya jelas lah. Kalau masih ada, yang jadi manusia tadi itu siapa? Loh, Ayo,
Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia. Masih ada nggak Tuhannya? Kan sudah jadi manusia. Kalau masih ada, yang jadi manusia tadi Tuhan atau bukan? Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan bagi kami. Yang mana yang Tuhan itu? Yang manusia atau yang masih ada? Loh, ketika menjadi manusia tetap Tuhan lah. Bagi Anda yang bukan berarti Tuhan. Oke, waktu dia jadi manusia, Tuhan yang di langit masih ada nggak? Allah Bapa ada. Masih ada nggak? Ya kan, Masih ada kan? kan Bapa masih di surga, Bang. Ya udah, berarti Tuhan Bapa masih di surga. Lalu yang menjadi Tuhan yang menjadi manusia ini Tuhan siapa? Anaknya. Anak Allah. Tuhan beranak. Jadi yang menjadi manusia tadi bukan Tuhan Bapa tadi, tetapi anaknya Tuhan menjadi manusia. Ya, bagi kamu Tuhan beranak. Pengertian kami tidak seperti itu. Pertanyaan saya otomatis Terserah kamu tadi dengan kan kamu. blunder. Awalnya kamu bilang Tuhan Kalau- menjadi manusia. Kalau Tuhannya sudah menjadi manusia berarti Tuhan sudah nggak ada. Ternyata masih ada. Masih ada Tuhan Bapa. Berapa Tuhanmu? Satu. Satu itu yang sudah menjadi manusia atau Bapa? Kan Yesus sama Bapa adalah satu. Dalam pengertian kami, Yesus dan Bapa adalah satu. Kenapa Yang jadi satu, yang jadi satu Karena berarti keinginan sama. Jadi kami Oke. tidak dapat menjawab kamu dengan mengikuti keinginan kamu. Kami menjawab mengikuti keinginan kau. Tidak, kami tidak dapat, Bang. Bang. Kamu mau kami menjawab kami punya dua Tuhan. Kami tidak dapat jawab sebab iman kami tidak begitu. Loh, bukannya tahtanya ada dua? Kamu memaksa. Wahyu 22 nomor 3? Wahyu 22 nomor 3. Ada berapa tahta di situ? Apa dia cakap? Ada berapa tahta di situ? Ada tahta anak, ada tahta Bapak. Jadi ada berapa tahta? Satu apa dua? Coba baca dulu. Loh, ya kau lah. Emang jangan anti kali. Jangan anti kali baca Bible. Loh, Iya, Wahyu 22 nomor 3. kamu Di itu situ. Islam. Jadi kamu boleh petik sesuka hati untuk menyorotkan orang Kristen, sebab itu baca dulu. Coba teman-teman Iwan Villa yang mendengarkan ya, apakah ada menyimpang dari apa yang saya katakan? Padahal dia sendiri yang mengatakan Tuhan menjadi manusia. Setelah kita kupas, ternyata bukan Tuhan Bapa yang jadi manusia, tapi Tuhan Anak. Berapa Tuhanmu? Satu katanya. Padahal dia sendiri mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Saya pertegas lagi di Wahyu pasal 22 nomor 3 ada dua tahta di situ. Ada tahta Anak, ada tahta Bapa. Jadi ada berapa? Ya, kamu harus cari tahu lah, Bang, kenapa kami bilang satu. Kamu Nggak itu mau. kamu Gak mau aku jadi orang bodoh. ya Sudah masalah itu sendiri. masalah kamu. Oke, Macam mana kami bagi kami jawaban? pertanyaan saya, tahta di situ ada dua apa satu? Ada dua. Tahtanya di Wahyu 22 nomor 3 itu ada dua apa ada satu? Kau terlalu sibuk dengan fakta itu buat apa, Bang? Lah, karena untuk menggambarkan, kamu sendiri yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Lah, kursinya di surga, di tahta itu ada dua, tahta Anak sama tahta Bapa. Kok jadi kamu yang ribet jadinya? Kan tak ikutin ini. Jadi ada berapa Tuhanmu? Satu atau dua? Kalau satu, kenapa tahtanya dua? Maksudmu gancet gitu, pantatnya satu, palanya dua? Kan tidak mungkin. Atau tubuhnya satu, pantatnya dua, kembar siam? Nggak mungkin dong. Kan tahtanya ada dua. Tahta Anak, ada tahta Bapa. Tahta itu tempat duduk. Masa iya Tuhan pantatnya dua, badannya satu? Apa sih kau bilang? Coba berpikir, Bang. Jangan macet. Tidak bacot, Bang, kamu lucu. Lah, kamu sudah membaca Bible belum? Wahyu 22 nomor 3. Ada tahta Tuhan, ada tahta Tuhan Anak, ada tahta Tuhan Bapa. Kamu sendiri yang mengatakan yang menjadi manusia bukan Tuhan Bapa tapi Tuhan Anak. Giliran diikuti malah diem, gimana sih? Kok bisanya kamu mikir pantat dua satu itu? Kenapa otakmu? Nah, tahta kan ada satu apa dua di situ. Kau baca Wahyu 22 nomor 3. Ada tahta Baca Anak. dulu, saya bilang. Ya kau lah yang Baca baca. dulu. Kau lah yang baca.
Sudah kukasih loh. Loh, kau yang petik, kau baca. Iya, kalau saya ambil poinnya di situ ada tahta anak, ada tahta bapak. Aku datang sini tanpa data ini. Ini aku lagi liburan ini. Liburan di mana? Di Bali. Sini merapat ngopi sama saya. Jadi gitu lah bang. Kalau sudah menjawab jangan ditarik lagi. Kelihatan tuh. Makanya lain kali kalau ngeludah jangan tempat kotor. Kalau ngeludah cuy tempat yang bersih supaya bisa kamu jilat lagi gitu bang. Ya. Anda sendiri yang bicara tadi Tuhan telah menjadi manusia. Begitu ditanya. Saya akan jawab soal tata dulu. Oke. Saya tidak mau menjawab melalui opini saya, dan saya akan menjawab melalui data yang saya baca dalam Alkitab. Belum saya jumpai kalau takhta itu ada 2. Ya kau baca aja Wahyu Cuma 22 nomor 3. Makanya saya tidak bawa data, kamu baca dulu, saya bilang. Ya Kamu gimana tidak mau. sih orang mau perang nggak bawa senjata, ya bunuh diri kamu sini. Ya nama juga liburan, Cok. Ya kalau liburan ngapain juga naik di sini? Emang di sini tempat liburan? Hah? Jadi kayak mana lah bang? Ya udahlah bang, nanti kalau bawa Bible udah di rumah naik lagi ya. Daripada abang tanya Tuhan jadi manusia, ditanya lagi Tuhan yang mana jadi manusia. Kalau Tuhan sudah jadi manusia, nggak ada lagi Tuhan. Kan sudah jadi manusia, betul? Yang jadikan Tuhan Yesus jadi manusia, Bang. Tuhan Yesus jadi manusia, bukannya Yesus memang manusia? Bukan, menurut iman kami, dia dari sebelum dunia diciptakan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dia jadi turun ke dunia menjadi manusia. Berarti berapa umurnya Yesus? Umur? Mana ada tertulis dalam Alkitab umur Tuhan? Kalau kamu kira dia sebelum turun di dunia, mana ada tercatat? Emang ya iya, kalau nggak dicatat kenapa kau bilang Yesus sudah ada sebelum Abraham ada? Ya kan tertulis dalam Bible kami harus percayalah. Masa kami mau percaya sama kamu? Nggak mungkin kan? Nah menurut kamu itu benar nggak kalau Yesus katanya sudah dilahirkan sebelum Abraham dilahirkan? Ada itu terlihat nggak bang? Menurut abang? Menurut Bang saya. Jacqueline, ada itu terlihat atau tidak terlihat? Oke, saya jawab. Menurut saya betul atau tidak? Sekarang saya jawab. Itu Alkitab kami. Kami percaya soal itu. Ada itu. Mesti kami percaya bang itu benar. Di dalam Alkitab. Ada itu terlihat atau tidak, saudara? Ada itu terlihat nggak? Tak balikin nih sekarang. Iya jelaslah tidak. Kau saja belum lahir. Lah, tadi dia bilang mata aku kamu ada. macam. Kamu kan barusan mengatakan Iya itu Yesus ada. yang Yesus sudah cakap. Dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu yang membuat orang-orang Farisi marah. Iya berarti kan itu tidak benar. Kenapa kau ikuti? Loh, udah benar datanya dari mana? Kamu cakap itu tidak benar. Kalau Ya membuktikan kalau itu dari surga. benar, kalau itu benar, siapa yang melihat Yesus pada waktu Abraham sebelum ada? Ada nggak nama Yesus? Oh, jadi mau dilihat dengan mata kasar manusia Ya baru. kan namanya ada, gimana kamu yang Ya bilang sudah. ada? Allah ada. Kau pernah lihat Allah? Allah wujud, bukan ada. Loh. Wujud, Iya. kamu pernah lihat dia wujud? Wujud itu dalam bahasa Arab yang artinya Ya. adalah ada. Kamu saja tidak pernah lihat Tuhan kamu. Masa mau soal begitu bang? Ya ampun. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Pernah lihat Allah? Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kita ini makhluk manusia. Berarti tidak Allah. Kamu tidak pernah lihat Allah. Oke, kalau dikatakan berarti tidak ada. Kalau saya bilang kamu punya akal. Boleh nggak gitu? Kalau aku bilang, Cara berpikir. kalau aku bilang, apakah kamu punya akal? Tunjukkan sama saya akalmu. Ada nggak? Oh, jangan bilang kalau mau melihat mata kasar dulu. Yesus sudah bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kamu Yuk. kamu bilang kamu pernah lihat nggak? Soalan apa itu? Ya kamu yang mengatakan, kamu percaya bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada.
ada itu artinya kelihatan atau tidak? Siapa yang lihat? Kalau kamu bilang Pertanyaan atau tidak, saya, ada itu kelihatan atau tidak? Bang, jangan potong-potong Bang. Saya sedang bagi jawaban Bang. Kamu ini kenapa? jawabnya nggak benar. Pertanyaan saya, ada itu kelihatan atau tidak? Kelihatan sama siapa dulu? Kamu tanya aku yang lihat gitu. Hah? Hah? Kamu tanya aku apa aku lihat atau sekarang tidak? Yesus di Bible itu kelihatan nggak? Sekarang ini saya lihat. Dia tidaklah. Kalau kamu tanya aku sekarang. Kalau kamu tanya sama saya. Jadi Yesus Dia nggak sudah kelihatan? dia sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, macam mana mau lihat? Nah, yang mati manusia apa Tuhan? Loh, kemana-mana soalan kamu di mana-mana. Yang mati Ya, manusia Tuhan. satu-satu dulu lah. Ya memang dua-dua nggak apa-apa, kan Tuhanmu dua. Ya, Anda yang bilang, bukan saya. Nah katamu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Masa iya gancet? Ya, tetap dalam iman kami mempercayai itu satu. Satu itu gancet atau berpelukan dia? Loh, kalau berpelukan itu urusanmu lah. Kamu berpikir begitu? Kamu Ya, jadi tidak dua berpikir apa begitu. satu? Yang jelas ada Tuhan Bapa satu, ada Tuhan Anak. Berapa ini? Kamu Kok tidak mau dibilang mendengar. satu? Kalau dibilang Kamu satu, tidak begini, mau aku mendengar yang penjelasan saya. Kenapa? Ya, apa yang mau kau jelasin? Kau sendiri yang berbicara. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Apakah Tuhan Anak, Tuhan Bapa? Sampai bila selesai begini, kamu saja potong-potong. Aduh, Nah gimana? nyolot kau. Bukan. Orang kasih jawaban, kamu diam dulu. Mulut kamu tak boleh diam, tak boleh sabar. Kamu tiada disiplin Bang. Paham? Tahu? Jocelyn, kau open cam lah supaya kita saling kenal gitu. Betul tidak? Dari Cara mana kamu seperti itu saya tidak ngomong, disiplin. saya ngomong nih, saya omong manusia, saya ada mulut saya bergerak. Aku ngeliatin kamu yang jawab ini siapa? Manusia kan bukan? Aku sedang bagi jawaban, kamu nyolot Bang, ya ampun. Loh, kok nyolot sih? Kamu sendiri loh. Aku mengatakan berdasarkan apa jawabanmu. Waktu saya bicara ya saya bicara. Iya, Kamu ada bilang Tuhan apa? Bapa, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Berarti ada berapa Tuhan? Itu kan tadi sudah dijawab, kamu soal lagi. Berapa? Ampun. Berapa? Hah? Jadi ada berapa saudara? Kamu Kau- sendiri loh yang bilang loh. Kamu ini lucu. Tadi kan sudah nanti kalau saya jawab kamu potong lagi. Ya Sampai dia udah, selesai. berapa? Kalau satu, yang mana yang Tuhan sebenarnya? Kan tadi itu sudah dijawab Bang. Iya, siapa Tuhan yang sebenarnya kalau satu? Nah, nanti aku oke, sekarang kamu jangan potong ha? Aku jawab. Jadi Boleh? kalau Tuhan yang benar itu satu, siapa? Tidak. Yang mana Tuhan yang benar? Akui dulu, tidak dipotong karena saya perlu. Udah dijawab waktu jawab. saja, dijawab saja. Ya, makanya kamu itu sopan Bang, disiplin. Nanti Udah tinggal potong-potong dijawab. buat apa? Mau dijawab atau tidak? Iya, mau lah, aku naik sini Oke, untuk menjawab. silakan, silakan. Tapi jangan dipotong, janji dulu. Jadi, Kamu yaudah tidak silakan, sopan. silakan. Oke. Silakan. Ya, coba soal, aku jawab. Soal dulu. Soalan kamu yang tadi ulang dulu. Loh, Apa? Ayo dijawab. ya coba tadi apa soalan kamu tadi? Iya, kalau Tuhan itu satu yang benar itu Tuhan siapa? Ya Tuhan orang Kristen lah. Kalau Tuhanmu itu satu, kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kalau kau bilang satu, Tuhan yang mana yang benar? Lah, dalam iman kami di antara anak dan Bapa Roh Kudus itu adalah satu. Jadi Tuhan kami satu. Ya, satu itu yang mana? Yang Bapa apa yang Anak? Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus Lu adalah tambah satu. lagi satu gimana sih? Tadi dua aja kita masih ribut, kamu tambahin lagi satu. Ya sudah. Jadi ada berapa? Dua apa tiga apa satu?
Karena paham bang, di dalam kami, dalam kepercayaan kami, saya jelaskan dari segi iman saya. Tapi Tadi kamu kita ngotot- bicara dua loh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kenapa kamu tambahin lagi Tuhan Roh Kudus? Ya bagi kami itu satu. Sekarang saya jelaskan kenapa satu. Oke, kamu dengar. Nanti supaya soalan kamu tidak diulang lagi. Ini sudah disoal dari tadi nih. Iya, jadi yang mana antara tiga ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang mana yang betul? Dalam Alkitab kami juga dikatakan Tuhan itu satu. Ya, yang mana yang satu? Ya, Allah Bapa itu anak, Allah anak, Allah Bapa itu satu. Di dalam kami itu tidak dapat dipisahkan itu bang. Kami tidak boleh menganggap hanya satu. Jadi Bapa. berapa? Kalau satu yang mana? Jadi berapa? Ya ampun. Iya, yang satu yang mana? Saya jelaskan Allah anak, Allah Bapa itu adalah Yang satu yang mana? Yang satu yang mana? Betul. Yang satu yang mana kan saya sudah jelaskan Allah anak dan Allah Bapa itu satu. Mau apa lagi yang Terus- satu yang mana? Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana? Kalau Anak dan Bapa itu Oh, satu. kamu mau Kudus cari di Roh mana? Kudus? Mau cari kau? Kau yang bilang. Kau yang bilang tadi. Buat apa kamu cari bang? Itu bukan Tuhanmu. Cari saja Allah sama Muhammad. Kan gampang. Udah mulai dadang. Jadi Roh Kudus itu bukan Yesus ya, tapi Roh Kudus Tuhanmu. Roh Kudus itu Yesus atau bukan? Oh, dalam iman itu bukan bang. Oh bukan. Dia Roh Kudus, Yesus, Bapa itu pribadi yang berbeda. Oh, tapi Roh Kudus itu Tuhan. Itu disebut Tritunggal. Oke, jadi Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan, kami anggap itu Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan. Kami percaya itu Tuhan dalam iman kami. Ya, kan ini kan pribadi yang berbeda. Roh Kudus ini Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Ada berapa Tuhan? satu. Satu ini yang Roh Kudus apa yang Yesus? Kamu tanya dulu kenapa satu? Alasan saya kenapa satu, tanya dulu. Enggak, aku nggak mau nanya begitu. Satu ini yang mana? Yang Yesus apa yang Roh Kudus? Makanya soalan kamu begitu, kamu tidak mengerti. Kami punya alasan tersendiri. Masa kami mau ikut kepercayaan kamu kan tidak mungkin kan? Nah, Jangan membodohi diri sendiri, Bang. Jadi Muhammad itu Rob tidak? Muhammad Rob. Nah, jangan ini selesaikan dulu yang ini. Tidak, Muhammad itu Rob. Allah itu Rob tidak? Bukan. Mau tanya dulu. Nanti dulu bukan. Oh, Muhammad bukan Rob. Bukan. Oh, Bukan. Kata Edis. terus yang ulama-ulama mengaku Muhammad adalah Rob itu bagaimana? Bukan, tidak ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Rob. Itu Woi. kata Edis. Itu kata Edis. Nah, menurut Edis. Oke, menurut video Edis- saya hantar sama kamu, oke? Video aku hantar sama kamu. Menurut Edis juga, Yesus itu punya Tuhan. Kamu sepakat juga nggak? Kalau perlu penjelasan dulu, Bang, supaya kamu mengerti. Jadi supaya kamu soalan setuju kamu sama tidak Edis? kemana-mana. Jadi setuju kamu sama Edis? Yesus punya Tuhan? Belum belajar aku. Belum belajar. Katanya tadi Yesus Tuhan. Kalau Tuhan Punya Tuhan itu tuh dari Edis TV lah. Kotanya dia lah. Apa kaitannya dengan aku? Ya, tadi kamu mengatakan Nabi Muhammad Rob itu kan Tuhan itu kan dari Edis. Nggak sekalian aja kamu akui bahwa Yesus punya Tuhan dari Edis. Sama sih kamu ini? Udah capek aku Bang Nandar. Tapi mantap lah Bang Jaslin. Intinya kita hanya berdiskusi ya. Coba pikirkan lagi. Kalau ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, yang mana yang Tuhan?
Kalau Tuhan itu satu, antara yang betul itu Tuhan Yesus atau Tuhan Roh Kudus. Nah, gini bang, Nah, itu semua dulu itu buat renungan saja. ya, Buat renungan. semua itu Tapi- sebenarnya ada penjelasannya bang. Nggak betul. Waktu saya sekolah itu perlu waktu untuk menjelaskan bang. Tapi Ada. kalau waktu saya menjelaskan kamu potong-potong, mau macam mana orang sampai Saya enggak bawa kiamat pun pisau kau loh, takkan saya paham, motong-motong Bang. apa? Saya enggak Loh. bawa pisau buat motong. Dari tadi kamu nyolot bang. Kok nyolot sih? Saya berbicara sambil senyum kok dibilang nyolot. Loh. Saya nggak marah loh, saya nggak nyolot. Saya berbicara atas jawaban saudara. Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan kami jadi manusia. Berarti kan nggak ada lagi Tuhan. Ternyata Anda mengatakan, oh, Tuhan masih ada di surga, itu Bapa. Lalu jadi manusia siapa? Tuhan Anak. Tuhan Anak menjadi manusia, ada Tuhan Bapa yang masih di langit. Ada berapa Tuhan? Ya kan waktu Satu. aku menjelaskan kamu soal lagi. Itu kan nyolot tuh. Satu lagi. Ini bagaimana ini? Tidak punya waktu untuk menjawab ini. Rumah apa ini? Saya mau tanya. Ini Kamu persidangan menjawab ini kamu sendiri. Apa ini? Kamu mau menjawab, tapi kamu sendiri tidak bawa Bible. Kamu sendiri tadi yang mengakui, saya nggak bawa Bible, saya lagi liburan. Apalagi sih? Kenapa kamu? Ya nggak masalah lah tidak bawa Bible. Yang masalah itu kamu itu tidak Ya gimana bagi mau aku waktu menjawab kalau nggak menjawab. pakai Bible? Ngarang. Itu tidak masalah. Yang masalah itu kamu tidak bagi aku waktu menjawab. Kamu terus soal terus. Itu ini macam apa ini? Edis TV saja mendengarkan penjelasan orang Islam loh. Kamu Kata tidak. siapa? Kata siapa? Dari tadi buktinya coba putar balik rekaman tadi. Gimana? Mau dia ke sini lagi? Mau dia ke sini lagi? Takut kamu sih bagi jawaban itu. Kenapa bang kamu begitu? Bagi apa? Berapa yang dibagi? Loh, Ya. Berapa yang dibagi? Anda yang barusan mengatakan loh. Kamu Tidak, takut saya bilang. saya bagi jawaban katanya. Berapa yang kamu bagi? Berapa? kan saya menjawab. Aha. Apa hubungannya sama bagi-bagian? Ya sudahlah, kamu tidak mengerti itu. Aduh, Nah, kamu barusan yang ngomong bagi, kok kamu sendiri yang bilang nggak ngerti, gimana sih? loh, kamu paham tidak? Aku bagi jawaban, kamu tidak paham. Iya, tuh. jadi berapa jawabanmu kau bagi? Astaga bang, kamu tidak belajar seni kata bang. Kok seni ada kata di seni, gimana sih? Bagi itu lawan dari kali. Kamu mengaku pintar kok, pemikiran kamu begini bang. Nah, coba kamu koreksi dulu, jawaban apa yang mau kau bagi? Ada berapa jawabannya? Soal bang, aku bagi jawaban. Pemikiran kamu kenapa bang ini? Iya, bagi apa? Bagi berapa? Kalau tiga nih dibagi satu ya 3. Jawaban kamu bagi berapa? Apa sih? Jadi kok kayak begini deh? Ya, soal yang lain. Apa bagi-bagi ini bagi-bagi kali-kali ini kamu ini cakap apa ini? Nggak, barusan kamu bilang sendiri loh, aku bagi jawaban. Jadi berapa? Jadi berapa? 3 atau 1? Lucu kali. Lo yang lucu Anda sendiri yang berbicara bagi jawaban. Udah lagi aja Jesslyn. Nanti siapkan Bible, baru diskusi naik lagi ya. Oke. Ya, karena nggak enak. Kamu nanti dikira ngawur jawabnya, ditertawakan oleh saudara-saudara Kristen, ya kan? Nah, mungkin lah. Iya. Orang-orang Kristen pasti paham lah apa yang saya cakap. Kata siapa? Kalau saya tanya, ya kalau saya tanya Anda yang jadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan? Yang tidak mau mengerti dan tidak mau mendengarkan penjelasan saya itu hanya orang Islam, Bang. Oke, coba kamu jelaskan. Oi, soalan yang mana saya jelaskan, coba. Bilang nih, capek aku nih.
Tapi menarik juga orang ini, Gitu. kuat mentalnya. Kenapa? Tahu lah orang dia nggak siap Bible, nggak siap data, mau diskusi apa kita sama dia? Udah dibilangnya Nggak usah diskusi, sudah biar aja menjadi dia manusia. bertanya aja. Oh ya udah, silakan Terus bertanya. Tuhannya manusia. Jesslyn. Tuhannya kan jadi manusia. Kutanya lagi, kalau Tuhan sudah jadi manusia kan udah nggak ada lagi Tuhan kan? Kan udah jadi manusia. Dibilang masih Ya, ada karena Tuhan. Tuhannya manusia. Ya Tuhannya Tuhan manusia. itu kan sudah jadi manusia gitu kan. Lalu kutanya lagi, Tuhan yang di Iya. langit udah nggak ada, masih ada Tuhan Bapa. Jadi ada Tuhan yang jadi manusia, ada Tuhan Bapa yang masih di langit. Ada berapa Tuhan? Hanya. Satu di bumi jadi manusia, yang satu masih di langit. Ada berapa dong? Iya. Nah, Banyak. dia bilang satu. Ini Oh, masa Tuhannya satu? satu tapi banyak. Ah, gitu bisa jadi. Tambah lagi Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Dibilangnya satu juga. Nah, Roh Kudus, Kan satu kan Allah- begini di Kristen. Roh Kudus, Anak sama Bapa. Berapa Tuhan kamu bilang? Satu Ya kan? ini. Tuh. Tadi aku Satu. sudah bagi. Tadi Kalau aku satu-satu aku sayang ibu, satu, Nanti dulu. satu gitu ya. dengar dulu. Tadi aku sedang bagi jawaban tadi, sedang bagi penjelasan tadi. Tapi kami potong, kamu potong-potong. Makanya Tidak, saya tidak bilang, menjelaskan. kamu tidak sopan. Kamu itu tidak disiplin, Bang. Waduh. Sekarang tanya lagi, kamu potong lagi. Saya bagi penjelasan, kamu potong lagi. Sampai bila begini, sudah berapa menit aku di sini? Astaga. Oh, cakap ni. Awak nak jelaskan apa ke? Ya sudah, aku belajar bahasa Indonesia dulu, baru aku masuk room balik. Tak payah. Kami ngerti. Saya faham awak cakap apa. Ya ini Awak lelaki mana jelaskan. paham masalahnya. Ini si Ya, Kang okey Dita lah, ini mana okey lah. paham. Awak cakap laki-laki ni tak faham ah. Sekarang saya ni perempuan macam mana ni? Mana tahu dengan perempuan awak bisa faham kan? Laki-laki awak tolak kan? Ha, saya tanya sama awak. Awak ni mau menjelaskan Tuhan awak ada berapa? Tuhan ada berapa? Oke. Satu. Tuhanmu satu. Gini, Gimana? Allah Bapa di dalam iman kami orang Kristen, Bapa kami Bapa adalah kami Tuhan juga, Anak Tuhan juga. dan Roh Kudus juga Tuhan Tuhan. juga. Anak juga Tuhan juga. Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Bentar. Allah Bapa Tetapi- Tuhan juga. Ya. Tetapi Kalau kenapa sudah pakai juga itu ada berapa Tuhan itu? Kami itu laki-laki, Lord Oreo laki-laki juga. Berarti ada berapa laki-laki di situ? ya dalam Satu. kejap. Satu. Ya, sebentar. Dalam ajaran kami dalam Bible, tetap kami anggap itu satu. Itu diajarkan dalam Ya, rasul-rasul. dianggap Bang. satu ya. Ya. Dianggap satu. Nah, Bisa nggak kamu menganggap kalau saya adalah Tuhan? Alasannya adalah karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu sama juga diajarkan oleh Bapa. Yesus dan Bapa itu tidak bertentangan. Sebab itu Oke. kami Menurut punya Bapa, alasan itu adalah satu. siapa Tuhan Mereka satu satu-satunya menurut kemuliaan. Bapa? Oke, satu kemuliaan. Menurut Bapa, siapa Tuhan satu-satunya? Coba ulah menurut Bapak. Kamu bilang aku Bapak atau apa ini maksudnya? Menurut Tuhan Bapa, Tuhan awak kan ada Tuhan Anak juga, ada Tuhan Bapa juga, ada Tuhan Roh Kudus juga. Saya lagi tanya, menurut Tuhan Bapa ada berapa satu-satunya? Siapa satu-satunya Tuhan? Siapa? Namanya siapa? Menurut Tuhan Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Menurut Tuhan Bapak, mana ada Bapak bagi penjelasan begitu? Oh, jadi Bapa tidak pernah menjelaskan siapa Tuhan? Waduh. So, Mana awak ni? Hah? Udahlah. Menurut Yesus, siapakah satu-satunya Tuhan? Menurut awak tadi Tuhan ada satu.
Bapa, Putra, Roh Kudus satu. Nah, menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan? Saya tahu awak pintar, saya tahu awak cerdas, saya tahu awak sudah berpikir, saya tahu awak tertampar dengan naluri awak. Tapi macam mana lagi Kristen ajarkan begitu? Beta tidak bisa membantah isi kitab beta, karena Tuhan ada 3, tapi beta harus mengaku Tuhan itu satu. Itu yang disebut dengan doktrin. Jadi doktrin ini adalah pengajaran yang dianggap benar tanpa perlu diuji dan bertentangan dengan ilmu pun tidak masalah, yang penting dianggap benar. Seperti awak menganggap Yesus adalah Tuhan juga, tak peduli awak apakah dia Tuhan atau tidak, yang awak pedulikan dia dianggap Tuhan. Masalahnya soalan kamu itu banyak, mana satu yang saya jawab ini? Satu saja dari tadi, awak tak jawab yang pertama, saya kasih yang kedua yang lebih mudah. Awak tak bisa jawab, menurut Bapa, Tuhan dalam perjanjian lama, satu-satunya Tuhan itu siapa? Awak tak jawab. Saya tambah, oke lah, skip. Tak usah dipikirkan itu. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, siapakah satu-satunya Tuhan? Awak tak nak jawab lagi. Karena saya tahu di dalam hati dan dalam pikiran awak, dalam your mindset sekarang ini, awak sudah tahu mana betul mana salah, tapi awak tetap harus menolak itu. Kenapa? Saya Karena tidak menolak, Kak. Soalan kamu lucu. Kok bisa kamu berpikir menurut Yesus itu? Gimana ceritanya itu? Jadi Tuhan itu menurut siapa? Menurut kamu berarti? Berarti Yesus tidak pernah memperkenalkan siapa Tuhan berarti? Dari mana kamu tahu kalau dia Tuhan? Wah, Tuhan itu, informasi tentang Tuhan itu yang tahu satu-satunya ya Tuhan itu sendiri. Kita tahu karena diberitahu oleh Tuhan. Kalau Tuhan tak beritahu, memang awak bisa tahu siapa Tuhan? Apakah Anda bisa tahu siapa Tuhan tanpa diberitahu oleh Tuhan? Waduh. Jangan siapa Tuhan menurut si Erik, siapa Tuhan menurut Cahyono, siapa Tuhan menurut si Bambang. Kenapa? Kalau menurut mereka jangan menurut saya. Jangan menurut Anda, menurut Yesus saja. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kecuali Anda tidak percaya sama sekali kepada Yesus. Begitu. Oke, menurut Yesus. Ini kan gini, Kamu Kak. tahu Tuhan dari siapa? Yang memperkenalkan kamu Tuhan itu siapa coba? Siapa Yesus. orang yang memperkenalkan? Nah, menurut Yesus siapa Tuhan? Yesus berkata kepada Filipus, ketika kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Orang yang percaya aku, dengar dulu, sebab itu kamu sama saja dengan si King Dito ini. Ya lanjut. Sorry, maaf. Kamu boleh, kamu ini tidak kesabaran satu room gak ini sama Yonatan ini Iya. sama King Dito. Jangan Udah difaktor, masa laki-laki kayak gitu. Saya cubit kamu nanti. Udah nggak usah nangis, lanjut. Bukan, disiplin itu penting. Iya udah, saya ambil makan jagung nih. Kamu ngomong saya makan jagung. Teguh. Gini, Kak. Yesus berkata kepada Filipus, ketika kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Ketika kamu percaya kepadaku, kamu juga percaya kepada Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Segala kuasa di dunia dan di surga telah diserahkan ke tanganku. Jadi kami dalam iman kami, kalau pertanyaan kamu menurut Yesus siapa Tuhan satu-satunya, sepatutnya kamu bertanya menurut saya di dalam iman kami. Nah, ketika kami percaya kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan kami satu-satunya. Nah, kalau kamu tanya menurut Yesus, ya menurut Yesus mana pernah mengakui sayalah satu-satunya. Itu iman kami percaya Yesus adalah Tuhan kami.
ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami juga percaya kepada Bapa, kami juga percaya kepada Roh Kudus. Jadi semua itu tapi hanya dimulai dari Yesus saja. Begitu, Kak. Coba bagi jawaban. Udah. Udah ya. Apa lagi? Coba Kakak, Jadi masih Yesus tidak apa pernah yang Kakak tidak mengaku paham? sebagai Tuhan. Ya jelas lah. Tidak pernah. Tapi kamu Tuhan kan? Begini, Yesus tidak pernah tidak. Kalau bilang mengakui itu ada di Alkitab kami. Tapi kalau minta disembah itu tidak ada. Saya tidak bilang dia minta disembah. Di mana dia mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Oh, dalam Yohanes ada tertulis, kalau kamu mengatakan Ada 13 aku guru dan 13. Tuhan, ya, Oke. maka benarlah katamu, aku adalah guru ataupun Tuhan. Kamu tahu tidak kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata apa? Kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios. Apakah setiap orang yang dipanggil kurios mengaku kurios itu adalah Tuhan menurut kamu? Itu kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indo. Memang terjemahannya adalah Makanya di dalam kitab kamu pemilik keledai yang diambil Yesus juga sebagai kurios atau Tuhan. Apakah dia juga Tuhan? pemilik keledai. Kamu pernah nggak dengar dia ngambil keledai? Lalu datanglah yang punya keledai tersebut dalam kitab Lukas. Dan itu ternyata terjemahan dari kata kurios juga. Nih, kamu Oh, ya? pernah dengar itu nggak? Iya. Nih, Baru tahu aku. Lukas 19:33. Nih, saya kasih kamu data ya. Tahu saya itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan itu Betul, Yunani. Theos. No, bukan Theos tapi Allah. kurios. Kalau Theos itu untuk father. Nih, saya tunjukin sama kamu. Theos itu kalau terjemahan dalam Malaysia itu Sabar Allah. dulu. Gimana kalau kita lihat datanya aja? Sebelum kamu banyak bicara nanti salah. Lebih baik saya Silakan. tunjukin kamu datanya saja. Oke? Boleh? Siap, Disiplin siap. ya. Oke. Saya bukakan kamu Yohanes 13 ayat 13 yang ayat yang kamu maksud tadi, Dek. Nih, kamu tengok di laptop saya nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini kan yang kamu maksud. Nah, coba kamu klik di sini bahasa aslinya. Kata Tuhan ini menggunakan kata apa di sini? Kata kurios. Paham ya? Nah, sekarang kamu lihat kitab Lukas 19 ayat 33. Ketika mereka melepas keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Mari kamu lihat dalam bahasa aslinya. Ya. Kurios. Jadi kata kurios itu artinya pemilik. Yesus memang pemilik, tapi pemilik umatnya, bukan pemilik alam semesta. Yang kita bicarakan ini adalah pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta. Bukan nabi sebagai pemilik umatnya, karena setiap nabi itu memang pemilik umatnya. Jadi kalau kamu mengatakan dia mengaku Tuhan karena dia bilang seperti ini, ya kalau gitu setiap yang dipanggil kurios adalah Tuhan. Karena kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios, bukan kata Theos. Coba kamu carikan satu ayat di mana Yesus mengaku sebagai Theos. Tidak ada. Thomas pernah kaget memang. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Bukan berarti dia menuju kepada Yesus. Nah, lagi pula kriteria Theos tidak ada pada diri Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Theos dalam perjanjian lama itu roh menurut kalian. Yesus manusia. Theos tidak pernah berdoa kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Theos. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua kehendak Bapa. Masa Theos diatur Theos? Ya. Apa Theos itu roh Allah maksudnya? Oke.
Orang Kristen selama ini percaya bahwa roh Tuhan yang melayang-layang di atas air, maksudnya Tuhan itu berbentuk roh dalam kitab perjanjian lama. Apakah kamu sepakat dengan pandangan orang Kristen yang mayoritas mengatakan kalau Bapa itu adalah roh? Iya. Yang mana? Yang tadi dulu. Soalan yang pertama dulu. Yang mana? Yang tentang yang kurios. Dulu aku jawab dulu yang kurios dulu. Silakan kamu jawab, tapi pakai ilmu ya. Pakai Oke, linguistik ya. Jangan pakai sembarangan ini loh, asumsi. Saya makan jagung dulu. Siap. Gini Kak. Kurios itu boleh dalam bahasa Yunani itu boleh diterjemahkan, diartikan dalam kata Tuhan. Kenapa? Dan kata Tuhan. Nah, kurios itu dalam Yunani boleh digunakan dalam kata Tuhan, boleh juga digunakan dalam kata Tuhan. Kenapa pemilik keledai itu dikatakan kurios? Karena dia tuan pemilik daripada keledai itu. Yang milik, siapa tuannya keledai itu? Iya, yang pemilik itu, maka dipanggil kurios. Ahai engkau kau tuan pemilik keledai. Tetapi ketika kurios ini digunakan kepada Yesus, maka Yesus itu adalah Tuhan. Sebagai orang Kristen, maka dia diterjemahkan sebagai Tuhan kalau itu tertuju kepada Yesus. Jadi poinnya kalau Tuhan kurios keledai, jadinya Tuhan keledai gitu. Ada keledai Tuhan. Loh. Lagi unik Rifa sama Bang Nandar, Bapak Oreo, aku izin mau pulang dinas. Udah capek aku ketawa. Izin dulu ya tuh. Dengar dulu. Terima kasih banyak Bang Nandar sama Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku boleh lanjut Kak? Aku lanjut dulu. Ada Dek. Oke. Sudah makan belum? Kenapa si Dito? Kamu sudah makan? Belum Kak, belum lagi. Saya sambil dengan kamu makan jagung ya, soalnya saya lagi nggak makan nasi. Oh, tidak masalah. Ya. Gini Kak. Lanjut. Kamu Kenapa? nggak bisa malur Oreo ya? Oh. Kenapa kurios itu diterjemahkan Tuhan? Karena itu kok yang menerjemah itu kan, karena itu ditujukan kepada Yesus. Dalam iman kami itu kan terjemahan dalam Bible. Dalam iman kami menganggap, kami itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami yakini, keyakin iman kami adalah Yesus adalah Tuhan. Maka kurios itu diterjemahkan sebagai Tuhan karena itu ditujukan kepada Yesus. Kenapa kurios itu diterjemahkan sebagai Tuhan kepada pemilik keledai? Karena dia ditujukan kepada pemilik keledai. Dan tidak ada orang mengimani dia pemilik keledai ini Tuhan. Karena dalam Yunani, kurios itu kata kurios itu boleh diterjemahkan dalam kata Tuhan, boleh juga diterjemahkan dalam kata Tuhan. Nah, begini. Ini sebagai contoh. Dalam bahasa Inggris, cinta itu artinya love itu artinya cinta. Nah, dalam Indonesia ataupun Malaysia ada yang namanya aku mengasihimu dan aku mencintaimu. Tapi dalam bahasa Inggris itu sama Kak. Tidak ada yang sama-sama I love you. Aku mengasihimu juga I love you. Aku mencintaimu juga I love you. Itu semua tergantung dari cara kita menyampaikan. Begitu itu sama artinya, itu demikian juga sama dengan kata kurios. Jika itu ditujukan kepada Yesus, maka itu diterjemahkan oleh kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, kalau itu ditujukan kepada pemilik keledai, iya diterjemahkan sebagai Tuhan. Tidak mungkin kan si pemilik keledai ini dianggap Tuhan. Siapa yang mengimani dia? Agama mana yang mengimani dia sebagai Tuhan? Tidak ada kan? Memang pada waktu Yesus hidup itu siapa yang mengimani sebagai Tuhan?
Ya, Waktu Yesus hidup, yang mengimani dia sebagai Tuhan siapa? waktu waktu Yesus hidup selama 30 tahun itu. Murid-murid Yesus yang mengimani bahwa Yesus Tuhan itu siapa? Ya jelaslah waktu itu kan kita belum ada Nggak yang ada. Ya, Nggak ada. Nggak ada Pak Jaslin, nggak ada. Ya, Lah, yang itu pertama murid-murid aku Tuhan. dikit-dikit. Enggak, salah Jaslin, miskonsepsi Itu kamu. rasul-rasul. Yang pertama, miskonsepsi. Tahu nggak miskonsepsi? Pernyataan pertama tadi, saya cuma dari tadi saya diem nonton gitu nyimak. Pernyataan pertama Anda tadi, Kurio itu dinyatakan sebagai Tuhan hanya untuk Yesus, sedangkan Kurio itu dinyatakan Tuhan hanya sebagai pemilik kedai. Itu konsep yang berbeda namanya. Nah, itu kalau dalam istilah secara akademis itu Anda salah. Jelas-jelas salah kaprah. Kalau Anda masuk di lingkungan akademisi, itu Anda tetap ditertawakan orang, Pak Jaslin, ya. Jadi salah kaprah kalau anggapan seperti itu. Di dalam konsep namanya penerjemah itu ada namanya teknik atau metodologi. Nah, jadi seperti itu, nggak bisa langsung ini kuriosonya untuk Yesus sebagai Tuhan, itu nggak bisa. Sebetulnya terjemahannya LA itu yang salah atau keliru, tapi sengaja dipaksakan. Itu poinnya ya. Nah, itu saya mengkritisi Anda. Jadi kalau dalam istilah akademisi itu miskonsepsi namanya, ya. Jadi Bang, konsep yang keliru, ya. Alkitab Atau bisa itu- dikatakan namanya cacat akademis, ya. Alkitab itu bahasa Dan- asli dia Yunani, Bang. Betul, saya setuju. Saya nggak pernah menyalahkan. Terus yang salah di mana? Kesalahannya adalah kalimat Anda mengatakan Kurio itu sebagai Tuhan, itu salah. Ya, LAI-nya itu salah cetak gitu loh. Tetapi memang disengaja kesalahan tadi. Nah, itu poinnya ya. Kesalahan tadi. Tetapi karena Anda tetap konsep doktrin tadi lebih kuat, maka konsep pengetahuan itu rendah gitu. Akhirnya apa? Yang dimenangkan adalah doktrinnya Anda. Doktrin adalah konsep yang dibangun oleh bapak-bapak gereja. Seperti itu. Jadi harus wajib dimani, walaupun itu salah dalam hal penerjemahan. Nah, gitu ya. Makanya itu harusnya orang-orang saya ya jangan sampai lah keliru lagi ya. Perguruan tinggi, sekolah tinggi teologi itu harusnya berpikir dan ada mengkritisi kondisi. Jangan mengambil atau mengajarkan kepada orang itu salah. Maka itu salah sampai ke turunannya, sampai cucu cicitnya, seperti itu ya. Jadi jangan pakai imani. Saya paling nggak suka kalau konsep imani aja. Coba pakai logika, rasional dan pengetahuan. Itu poin utama kalau kita memiliki ideologi atau agama. Ya, itu aja. Lanjut. Siap. Kamu tadi mengatakan bahwa dipaksakan dan salah terjemahan. Bang, ayat Alkitab itu yang benar, aku di dalam ayat Alkitab bertulis benar, aku adalah guru dan Tuhan. Itu diterjemahkan dari kitab aslinya. Kata-kata itu bahasa asli itu dari Yunani, Bang. Jadi Yunani itu, dalam terjemahan Yunani itu, Kurios itu boleh diterjemahkan dalam kata Tuhan. Miskonsepsi lagi, saudaraku. Itu miskonsepsi, tau nggak miskonsepsi? Pas Jaslin pernah studi nggak sarjana? Saya pertanyaan saya. Pernah ngambil perguruan tinggi nggak? Pernah kuliah nggak? Itu aja jawabannya. Nah, kalau Anda udah paham maksud saya miskonsepsi, maka Anda paham. Ada namanya misunderstanding di situ konsepnya, ya. Nah, jadi itu aja. Terima kasih. Ya, jadi gini, Jaslin. Kita maju lagi aja, ya. Karena kamu bicara itu dari hasil doktrin, bukan pembicaraan yang akademis. Saya menunjukkan kepada kamu kenapa kalau kata kurios itu adalah kata yang bisa dipakai untuk beberapa hal, tetapi di kitab kamu merujuk kepada Tuhan pencipta alam semesta, itu dipakai kata theos. Nah, pertanyaannya, pernah tidak Yesus dipanggil sebagai theos? Itu secara eksplisit, kalau memang dia adalah Tuhan. Kenapa tidak ada secara eksplisit dia dipanggil sebagai theos? Itu penting sekali. Kenapa harus ada deklarasi dari Yesus? Karena itu adalah salah satu konsep fundamental dalam agama kalian. Nah, sementara tidak pernah ada, tapi kalian menuhankan Yesus itu dari dugaan, terka-terkaan.
interpretasi ayat yang tidak eksplisit, seperti engkau dan Bapa satu, barang siapa melihat Bapa maka melihat aku. Sekarang saya tanya sama kamu, coba kita dengarkan konsistensi kamu sebagai umat Kristen. Ketika Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa yang telah melihat aku maka telah melihat Bapa, itu maknanya harfiah atau alegori? Silakan Jaslin. Menurut kamu cara memahaminya itu secara harfiah, tekstual, atau ada makna yang tersembunyi yang harus digali lagi seperti alegori? Silakan dibuka. Secara harfiah. Nah, berarti Yesus adalah Bapa, betul? Jadi wanis kan? Kan beda pribadi, saya bilang tadi. Oke. Barang siapa yang melihat Yesus, maka melihat Bapa. Sekarang, Yesus dan Bapa ternyata beda pribadi. Ini yang disebut dengan tidak konsisten. Makanya kamu Tuhannya satu. Satunya begini. Iya. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Sebab kamu Islam, saya Kristen, itu Iya. konsisten. Ya wajar lah orang Islam bilang tidak konsisten. Oke. Iyalah. Sesuatu Iman yang tidak kamu sama konsisten Muhammad dikatakan sama Allah. konsisten. Memang tidak konsisten. Sesuatu yang tidak konsisten, lalu kamu katakan konsisten, itu benar atau salah? Loh. Ya benar lah bagi kami lah, bagi saya lah. Saya Oh, berarti mengatakan bahwa ayam itu adalah gajah, itu benar berarti dalam Kristen berarti. dalam pemikiran orang Islam begitu. Kami tidak berpikir dengan begitu. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus itu Bapa atau bukan? Ulang berapa kali Kak? Ya ampun. Kamu yang jawab sendiri. Yang mengatakan Yesus itu Bapa kamu sendiri, yang menolaknya juga kamu sendiri. Tidak sampai 2 menit kamu menolak perkataanmu sendiri. Pertama, kalau tidak doktrin dengan kitab, kalau nggak ayat dengan ayat, kalau nggak kalian dengan diri kalian sendiri bertentangan. Makanya sebenarnya kenapa kami selalu diskusi dengan kalian? Setiap kalian punya jawaban yang berbeda-beda. Setiap kalian punya penjelasan yang berbeda-beda dan belum. Yesus sendiri cakap gitu. Berarti Filipus melihat Bapa atau tidak? Waktu Filipus melihat Yesus, dia melihat Bapa nggak? Tuh, sulit kan menjawab ini aja. Melihat Bapa. Kesombongan di hatimu sebenarnya menutupi. Kesombongan di hatimu, keangkuhan kalian, ketakutan kalian untuk kehilangan dunia, itu yang menjadi asbab kalian kafir kepada Allah. No, tidak. Ya sudah, kalian jawab kalau gitu. Waktu Filipus melihat Yesus, dia melihat Bapa nggak? Ya Yesus kan bilang, ketika kamu melihat aku. Jangan diulangi, kita sudah tahu ayatnya. Saya dan terus, kamu tahu betul ayat. Makanya saya tanya. Masalahnya yang kamu yang tidak mengerti. Yesus, orang jelaskan macam manapun kamu tidak paham, Kak. Makanya saya konfirmasi. Ketika Filipus melihat Yesus, dia melihat Yesus Bapa bukan? Atau ketika Filipus melihat Yesus, di mana Bapa pada waktu itu? Di belakang, di samping, di kanan, di atas, atau di dalam lubang hidung Yesus? Ayo. Beda cara ngomong kamu, Cok. Tuh. Kan kamu bilang Yesus bukan Bapa. Padahal kalau Filipus melihat Yesus, Filipus melihat Bapa. Ada di mana Bapa? Di kening kah? Di mata? Di hidung? Di bibir? Di gigi? Di mana? Karena kan Yesus bukan Bapa. Kalau gitu, di manakah pada waktu itu Bapa terlihat oleh Filipus? Pada saat dia melihat Yesus, dia juga melihat Bapa. Di manakah Bapa pada waktu itu? Rebel.
sulit memang. Memang doktrin itu mematikan akal, teman-teman. Doktrin itu membunuh akal sehat. Itu kenapa Kan di saya sudah abad ke-9 kan itu satu. Oh, cara kamu berpikir itu kamu mau cari Bapa di mana itu kenapa? berarti Yesus itu Bapa. Tolak lagi. Nggak paham dia. Narasi nggak paham dari tadi dia. Jadi saya lihat kamu nih. Inilah kenapa Paham, saya paham soalan kamu. Tapi soalan kamu diulang-ulang itu, aduh bosan. ya, karena kamu tidak menjawab, makanya saya ulang-ulang. Jawab Jawaban kamu apa coba? ini. Tapi kamu saja yang ulang, ulang-ulang teman-teman jangan terus. lupa. Bentar-bentar aku Saya iklan sudah dulu. jawab. Tapi Sebentar, orang saya Islam iklan tidak dulu. pernah puas hati. Sebentar saya iklan dulu ya. Sabar ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kontributor yang telah menyalurkan kontribusinya untuk Mesia.org yang disalurkan ke beberapa 11 akun ya. 11 akun untuk tunjangan wifi, dan insya Allah di bulan Desember ini kita sudah nego dengan pihak pemberi kursus bahasa Arab, teman-teman ya. Tadi ya. Nah, ini jawaban terakhir dari pemberi kursus bahasa Arab. Insya Allah saya Nandar dan Bang Faruk akan kursus bahasa Arab boleh, karena 500.000 per bulan kita keluarkan untuk Bang Moto sebagai gurunya, belajar gratis ke seluruh untuk online ini. Teman-teman boleh bertanya jawab dengan mudah gembala. Boleh, nanti mungkin saya insya Allah ada 3 mata kuliah yang mungkin saya ambil di antara dan menekankan Jaslin. Gini kak. Kenapa kamu ketawa, Dek? Tidak. Kak, kenapa soalan itu diulang-ulang lagi terus? Karena kamu nggak Ya jawab. sudah, dari gini. Ini saya jawab cara kami berpikir. Bosan aku. Itu. Udahlah, memang gitu, Dek. Kalau Itu seandainya ini room boleh ditambah lagi kak. Kenapa cuman berapa orang boleh naik? loh, saya fokus ke kamu loh. Saya lagi fokus ke kamu, perhatian saya tertuju kepada kamu. Masa kamu malah pengen orang lain mengganggu kita berdua? Di sini ini Pak Lord Oreo aja diam dari tadi loh. Biarkan kita berdua saja. Kenapa harus ada orang lain di antara kita? Kan ini debat terbuka ini. Saya tidak merasa berdebat dengan kamu kok. Apa yang saya debat? Saya cuma bertanya dari tadi kok sama kamu. Saya tanya, ketika Yesus dilihat sama Filipus, maka Filipus melihat Bapa. Pertanyaannya, apakah yang dilihat Filipus itu adalah Yesus sebagai Bapa, atau pada waktu dia terlihat kepada Yesus ada Bapa pada dekat-dekat Yesus waktu itu? Kan pertanyaan rasional itu.
Misalnya gini nih, ketika Jaslin melihat Uniriva, ternyata Jaslin melihat Nandar. Kenapa? Karena di belakang Uniriva ada Nandar. Bukan berarti ketika Jaslin melihat Uniriva, ternyata Uniriva adalah Nandar. Itu beda loh, Dek. Makanya saya tanya, ketika Filipus melihat Yesus, pada waktu itu apakah Yesus dilihat sebagai Bapa atau ada Bapa di samping, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di depan, di belakang Yesus? Coba dijawab. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.